Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat. Senang sekali kami dapat menjumpai Bapak Ibu dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 11 Oktober 2022. Mari Bapak Ibu kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 54, Tak Kita Menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami menyiapkan hati kami khusus untuk mendengarkan sapaan-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami. Kami memohon pimpinan Roh Kudus. Kami berdoa juga memohon Engkau memimpin, mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Dwi Santoso. Kiranya firman yang disampaikan boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan judul renungan kita pada hari ini, yaitu kita adalah para pejuang. Bapak Ibu, ada ungkapan yang mengatakan bahwa hidup ini adalah perjuangan. Tentu Bapak Ibu setuju dengan ungkapan itu, dan kenyataannya memang di dalam kehidupan kita diwarnai dengan perjuangan demi perjuangan. Belum selesai kita melawan COVID-19 yang menjadi pandemi, yang mengakibatkan
penderitaan umat manusia ini sekarang ketika musim hujan mulai datang, kita berhadapan dengan cuaca yang ekstrim. Di mana-mana terdengar kabar ada banjir, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Bukan hanya di Jawa Timur, tetapi juga di seluruh pelosok negeri ini. Di Jakarta misalnya, kita mendengar kasus ada 3 orang bocah atau siswa yang tertimpa tembok yang roboh karena sekolahnya MTSN 19 Jakarta itu roboh diterjang banjir. Saudara-saudara, peperangan dan perjuangan di dalam hidup ini memang sepertinya datang silih berganti. Dan tentu kita sebagai orang beriman, tentu di dalam kehidupan kita mengikut Yesus, peperangan atau perjuangan kita bukan saja berhadapan dengan sakit penyakit, berhadapan dengan tindakan kejahatan, tetapi peperangan kita juga berhadapan dengan kuasa-kuasa roh jahat. Hidup kita memang akrab dengan berbagai resiko. Kita tahu sebagai anak-anak Allah, kita hidup di dunia ini dan kehidupan kita digerakkan oleh roh Allah, dan kita sadar bahwa di luar diri kita ada kuasa roh-roh jahat yang senantiasa juga berperang melawan kuasa kebenaran, dan tugas kita adalah memenangkan peperangan itu. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 6 tadi, maka sesungguhnya kita diperhadapkan kepada arena perjuangan, peperangan, bagaimana kita juga harus berperang melawan roh-roh jahat, penghulu dunia yang gelap, yang di sana disebut sebagai penguasa teritorial, penguasa wilayah tertentu, wilayah udara. Karena itu nasihat Rasul Paulus di dalam Efesus 6 ayat 1 dengan jelas mengatakan kepada kita supaya kita kuat di dalam Tuhan. Ayat ini ingin menegaskan kepada kita, jikalau di dalam hidup kita ini kita berjuang sendiri dengan kekuatan kita sendiri, maka kita tidak akan mampu. Tapi ayat ini memberi nasihat kepada kita supaya kita dimampukan memenangkan perjuangan melawan tipu muslihat iblis itu. Kita harus berjuang di dalam dan bersama dengan Allah. Seperti anak induk ayam, ia akan terlindungi, ia akan tenang, ia akan menang, ia akan aman kalau ia ada di dalam dekapan induknya. Demikianlah juga kehidupan kita. Kita akan aman, sejahtera, terlindungi, terayomi jikalau di dalam kehidupan kita, kita senantiasa membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan. Yang di dalam bahasa Rasul Paulus ini adalah supaya kita hidup di dalam kuat kuasa Tuhan. Kalau Tuhan yang menjadi benteng perlindungan kita, maka kehidupan kita akan aman. Kalau hidup kita bersama dengan roh Tuhan, roh kudus, maka roh kudus itu yang akan menguatkan roh kita. Sehingga sekalipun hidup kita di dalam dunia masih berhadapan dengan berbagai-bagai ancaman, bahaya yang mungkin datang silih berganti, seperti datangnya banjir yang mungkin datang seketika tanpa disangka-sangka. Kalau kita tetap bersama dengan Tuhan, ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan benteng kuasa kita itu di dalam kuat kuasanya yang akan membuat hidup kita terpelihara.
terlindungi, aman, terjaga, terayomi. Bahasa Mazmur 121, bahwa Tuhan itu adalah penjaga Israel. Tuhan adalah penjaga kita. Tuhan akan melindungi kita. Dan cara Tuhan itu melindungi kita, cara Tuhan itu agar kehidupan kita mampu menang berperang melawan tipu muslihat iblis itu, Tuhan memberi perlengkapan kepada kita. Tuhan mempersenjatai kita. Dia bahkan memberikan perlengkapan senjata yang lengkap supaya senjata itu kita pakai, supaya apa yang menjadi kuat kuasa Tuhan itu kita kenakan, supaya melalui itu semuanya bukan saja dapat menangkal serangan tipu muslihat iblis, tetapi juga supaya kita dapat tetap berdiri teguh di dalam iman. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh perlengkapan senjata Allah yang lengkap itu sudah diberikan kepada kita. Dan Tuhan memberikan itu karena Tuhan tahu siapa yang kita hadapi. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12, maka di sana dikatakan dengan jelas bahwa lawan kita adalah penghulu-penghulu dunia, roh-roh jahat di udara. Artinya, lawan kita itu sekumpulan, sekelompok penguasa roh-roh jahat. Ada sebuah kolektivitas yang mereka bangun untuk menjatuhkan kehidupan anak-anak Tuhan. Kata-kata ini ingin menggambarkan betapa musuh yang kita hadapi itu kuat. Sama seperti Tuhan Yesus ketika ia menghadapi sekumpulan roh-roh jahat yang disebut legion itu. Kita pun sebagai murid-murid Kristus, kita pun menghadapi sekelompok, kita pun menghadapi sekumpulan roh-roh jahat itu. Mereka bisa menyerang kapan saja, di saat kita lengah, di saat kita lemah, di saat ada celah, maka roh-roh jahat itu akan menyerang kita. Karena itu, apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus ini, mari kita kenakan. Mari kita mengenakan senjata perlengkapan Allah, supaya hidup kita tidak mengalami banjir, supaya hidup kita tidak mengalami longsor di dalam iman, supaya hidup kita tidak mengalami erosi iman, supaya kehidupan kita tetap teguh. Ketika kita berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus itu, maka kita akan aman sekalipun banjir bandang pencobaan datang menghadang. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi itu Tuhan, apa saja senjata perlengkapan Allah itu? Ada beberapa yang disebutkan oleh Rasul Paulus kepada kita. Yang pertama adalah supaya kita hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Artinya kalau kita berjuang di dalam kehidupan kita untuk mengupayakan kebenaran dan keadilan, maka kuasa si jahat tidak akan bisa menyerang kita. Tidak ada celah untuk mempersalahkan kita. Yang kedua, senjata yang diberikan oleh Tuhan itu juga adalah bagaimana kita bisa memberitakan Injil. Roma 1 ayat 17 mengatakan bahwa Injil adalah
kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu mari kita giat memberitakan Injil. Artinya ketika kita giat memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah, maka wilayah kehidupan kita, wilayah dunia dalam kehidupan ini, semuanya akan menjadi wilayah kerajaan Allah. Dan kalau semuanya menjadi wilayah kerajaan Allah, maka tidak akan ada tempat bagi kuasa si jahat. Karena itu giatlah untuk memberitakan Injil, supaya pemerintahan Allah senantiasa berlaku atas kehidupan ini. Yang ketiga, pergunakanlah perisai iman untuk memadamkan panah api si jahat. Dengan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus, maka semua lawan termasuk kuasa si jahat dapat dipatahkan. Yang keempat, kenakanlah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Mari kita hidup bersesuaian dengan perintah firman Tuhan, supaya hidup kita yang seperti kitab terbuka itu, kalau bersesuaian dengan firman Tuhan, maka sekali lagi firman Tuhan itu yang menjadi penuntun kehidupan kita, dan kita tidak akan mudah dibelokkan oleh ajaran-ajaran sesat tipu muslihat si iblis. Dan yang kelima adalah mari kita bertekun di dalam doa. Kalau kita menjadi manusia pendoa, kalau dalam hidup kita bertekun di dalam doa, di dalam doa-doa kita, kalau kita berusaha untuk hidup bersesuaian dengan kehendak Tuhan, maka dengan kelima perlengkapan senjata Allah itu dengan lengkap kita kenakan, maka kita akan terlindungi, maka kita akan terselamatkan, maka kita akan terayomi. Maka sebagai prajurit, sebagai pejuang Kristus, hidup kita akan mampu menang melawan tipu kuasa si jahat. Saudara-saudara, bagaimana kita membangun kehidupan kita agar kita tetap mempraktekkan kelima hal itu? Tentu kalau kita memiliki kecintaan, ketaatan yang sungguh dalam kesetiaan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita tahu bahwa roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Karena itu di dalam segala kelemahan kita, kita tetap dan terus berpasrah di dalam doa-doa kita, bertekun di dalam Tuhan, agar kehidupan kita senantiasa terpelihara. Jangan lengah dan jangan berikan celah kepada si iblis untuk masuk, menyerang dan menguasai kehidupan kita. Kalau semua pintu, semua celah itu tertutup bagi si jahat, karena semuanya sudah kita persembahkan, sudah kita tutup rapat-rapat dengan senjata perlengkapan Allah itu, maka tidak ada tempat, tidak ada bagian di dalam kehidupan kita yang dapat dikuasai oleh si jahat. Mari kita tetap berlindung kepada Tuhan, dan kita tetap berjuang di dalam kuasa Tuhan, supaya di dalam anugerah dan pertolongannya kita menang melawan tipu muslihat si jahat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di tengah-tengah kelemahan kami. Anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kuat kuasa Tuhan membentengi, melindungi kami. Tuhan, Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah kota benteng kami yang membuat kami aman dan sejahtera. Karena itu ya Tuhan, kami
merindukan jiwa kami terus berpaut kepadamu. Kami merindukan roh kami tetap bersekutu dengan roh-Mu yang kudus, supaya Roh Kudus menguatkan roh kami, sehingga kami tidak mudah tertipu oleh tipu muslihat si jahat. Di tengah rupa-rupa ancaman kehidupan yang penuh dengan resiko ini, kami hanya berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan jalan dan kebenaran di dalam Kristus. Dan biarlah kehidupan kami hari ini juga terus ditopang oleh kebenaran firman-Mu, supaya nyata benar hidup kami berkesesuaian dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami, bahkan pelayanan kami, gereja kami, bahkan dimanapun kami berada, di dalam kehidupan kami, pelayanan kami, baik yang ada di Kota Batu maupun di berbagai tempat. Kiranya hari ini Engkau menopang kami dengan kebenaran firman-Mu. Saudaraku yang terkasih, mari kita memasuki menjalani kehidupan hari ini dengan berkat dan perlindungan Tuhan, dengan mengarahkan hati kita kepada berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kekuatan, penghiburan, penyertaan, perlindungan di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, kiranya melimpah-limpah di dalam kehidupan kita, di dalam iman percaya kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal itu menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat. Shalom.